Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Berkata musannif rahimahullah, bab tentang termasuk kesyirikan memakai gelang-gelang atau benang-benang wa nahwihima dan sejenisnya liraf'il bala, untuk tolak bala, au daf'ihi, untuk tolak bala. Apa bedanya raf'il bala dengan daf'il bala? Raf'il bala setelah bencana itu datang diangkat. Tetapi kalau daf'il bala menolak sebelum datang. Baik. Apa terjemahan bahasa Indonesianya berarti? Kalau raf'il bala mengangkat bencana yang sudah terjadi. Mengangkat bencana yang sudah terjadi, dihilangkan. Adapun daf'il bala, menolak bala sebelum datang. Ini syirik, barakallahu fikum. Menganggap bisa menolak bala bencana yang belum datang ataupun yang sudah datang kemudian diangkat kembali dengan memakai gelang-gelang tertentu, benang-benang tertentu, wa nahwihima dan sejenisnya. Berarti barakallahu fikum, al-ibratu fi qawlihi daf'il bala au raf'il bala au daf'ih. Ininya yang jadi masalah. Adapun bentuknya bisa dengan gelang tadi, lubsul khalqah, bisa dengan khayt, benang-benang, bisa dengan apapun. Berarti termasuk syirik adalah tolak bala. Tetapi dengan cara-cara, bukan dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, dengan lubsul halqah, dengan apa lagi? Lubsul khayt. Apa lagi? Lubsul khatim. Pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, pakai benang, pakai rajah-rajah, pakai gelang yang seperti bantal hitam atau kalung. Pernah tahu? Itu semua barakallahu fikum, bentuknya apa saja, modelnya apa saja, kalau tujuannya adalah tolak bala, falahu hukmul wahid, maka hukumnya sama, satu hukum, yaitu syirik. Mafhum? Oleh karena itu disebutkan dengan kalimat wa nahwihima dan sejenisnya. Kita lihat syarahnya. Raf'ul bala ay izalatuhu ba'da nuzulih. Raf'il bala, mengangkat bencana, adalah menghilangkannya setelah turunnya. Menghilangkannya setelah turunnya. Wa daf'uhu, adapun daf'uhu, man'uhu qabla nuzulih, menangkal sebelum turunnya. Fahadha la yajuz wa la yastati' wa la yaqdir alaih illallah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini, menolak bencana, mengangkat bencana, tidak ada yang mampu
Nggak ada yang bisa, nggak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka cara-cara tadi jelas kesyirikan, menganggap ada Tuhan lain yang bisa merubah takdir-takdir Allah SWT. Menganggap ada sesuatu yang memiliki kekuatan seperti Allah, bisa menolak bala, bisa mengangkat bencana, ila akhirih. Barakallahu fiikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian musannif membawakan dalilnya dalam bab ini. Wa qaulullahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan, kata Allah, bagaimana pendapat kalian? Apa-apa yang kalian seru, apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Apakah kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan, apakah mereka itu bisa menghilangkan kejelekan itu dariku? Atau kalau Allah kehendaki aku dengan rahmat, apakah mereka bisa menghalangi rahmat itu dariku? Qul hasbi Allah, katakan cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, atasnya bertawakal kepadanya seluruh orang-orang yang bertawakal. Ikhwani fillah a'azakumullah, untuk menunjukkan bahwa semua tadi tidak akan bisa menolak bala. Karena ayat ini sangat jelas menyatakan qul afara'aitum. Perintah Allah kepada nabinya untuk menyatakan kepada musyrikin Arab yang bergantungnya kepada benda-benda, kepada kalung-kalung dan kepada segala macam, ditanya oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sampaikan pada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan, apakah benda-benda tadi bisa menghalanginya? Kalau Allah menghendaki kebaikan kepadaku, apakah benda-benda tadi bisa menghalanginya? Jelas hati kecil mereka menjawab, tidak mungkin. Sebab mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha kuasa, Maha tinggi. Bahkan musyrikin menganggap bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan-Tuhan kecil. Di sana ada Tuhan yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dengar? Dari kisah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Ibnu Abbas menceritakan haji jahiliyah. Haji jahiliyah mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Perhatikan talbiyahnya. Orang-orang jahiliyah musyrikin tawaf, haji, tapi mereka menambah dengan sekian banyak bid'ah dan syirik. Di antara kesyirikannya mereka berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku menuju panggilanmu, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu milikmu. Ya, kecuali sekutu-sekutu milikmu. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Engkau memiliki mereka, mereka tidak memiliki engkau. Berarti dianggap oleh mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan besar, sedangkan berhala-berhalanya Tuhan kecil. Tamlikuhu, engkau memiliki mereka, wa ma malak, mereka tidak memiliki kamu. Berarti mereka meyakini Allah sebagai yang paling besarnya. Maka Allah katakan pada nabinya, qul, katakan pada mereka, afara'aytum ma tad'una min dunillah, bagaimana pendapat kalian sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah ini? Apakah kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan, bencana, musibah, apakah berhala-berhalamu bisa menghalangi? Sebaliknya, kalau Allah menghendaki aku dengan kebaikan, apakah benda-benda ini bisa menghalangi? Tidak bisa. Kalau gitu untuk apa disembah? Kalau gitu untuk apa kamu seru mereka?
Kalau begitu untuk apa kamu menganggap mereka sebagai Tuhan? Qul hasbiyallah. Katakan cukup bagiku Allah. Ini enggak perlu. Hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah bertawakal semua yang bertawakal. Kita lihat tafsirnya dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, ay la tastati'u syai'an minal amri. Yakni makna ayat ini adalah tidak memampu atau tidak bisa melakukan apapun dari urusan itu. Tidak bisa menangkal kejelekan, tidak bisa menghalangi kebaikan. Yani benda-benda ini tadi tidak bisa menolak kejelekan yang Allah takdirkan dan tidak bisa menghalangi rahmat yang Allah berikan. Qul hasbiyallah. Kalau gitu ucapkan hasbiyallah. Ay Allahu kafin man tawakkala alaih. Yani Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Atasnya lah bertawakal semua yang bertawakal. Sebagaimana berkata Hud alaihi salam. Hina qala lahu qaumuh. Ketika kaumnya berkata, mengancam Hud alaihi salam. Inna qulu illa taraka ba'da alihatina bisu'in. Kata kaumnya, sungguh kami tidak berkata kecuali engkau ini terkena kejelekan dari Tuhan-Tuhan kami. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina. Mana fa'ilnya? Ba'du alihatina. Sebagian Tuhan-Tuhan kami. I'taraka yakni menimpakan pada kamu kejelekan. Engkau, kalau bahasa Indonesianya apa? Atau bahasa daerah, kesambet. Engkau ini kesambet. Terkena kutukan dari Tuhan-Tuhan kami. Kata kaumnya Nabi Hud kepada Hud alaihi salam. Apa jawaban Hud? Qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kata Hud, sungguh aku mempersaksikan kepada Allah dan saksikanlah oleh kalian bahwa aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sekutukan. Min dunih, selain Allah. Fakiduni jami'an thumma la tundirun. Silakan kalian membuat tipu daya, rencana-rencana jahat, rencana jelek, silakan. La tundirun, jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Rabbku dan Rabb kalian juga sesungguhnya. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidaklah ada makhluk melata di muka bumi kecuali Allah lah. Alhamdulillah. Kecuali Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah Nabi Hud alaihi salam. Beliau bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak takut dengan ancaman-ancaman musyrikin. Bagaimana kalian kalau diancam oleh musyrikin? Kamu macam-macam kesambet loh. Kamu macam-macam terkena kutukan dari kuburan ini. Kuburan ini akan menjadikan kamu begini, kamu begitu. Apa jawab kamu kira-kira? Takut? Kamu bisa gila, kamu bisa terkena ini, kamu bisa begini, kamu bisa begitu. Ini kuburan keramat, angker. Bagaimana kira-kira? Jangan takut. Ucapkan seperti ucapan Nabi Hud. Saksikanlah bahwa saya berlepas diri dari semua yang kalian anggap tadi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, yang katanya memiliki kekuatan ini, kekuatan itu. Saya berlepas diri dari semua itu. Aku bersaksi pada Allah Ta'ala. Dan silakan saksikanlah. Inni tawakkaltu
'ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Silakan fakiduni, la tundirun. Silakan kalian bikin rencana apapun, silakan mau kalian timpakan apapun, silakan. Jangan ditunda-tunda. Aku tawakal pada Allah SWT. Ini muwahhid, pemberani. Wahid, ahli tauhid, tidak takut pada ancaman-ancaman musyrikin dengan Tuhan-Tuhan mereka. Karena tidak percaya sedikit pun. Mana ada orang yang tertimpa kejelekan oleh benda-benda mati yang sudah lama dikubur. Bahkan barakallahu fikum, jin, syaitan sekalipun. Kalau seorang bertawakal pada Allah dan menyatakan a'udzu bika ya Rabbi min wasawisi syayatin, min hamazati syayatin, selesai. Gak akan ada syaitan yang berani mendekatinya karena dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan takut kepada Allah. Syaitan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di sini sebagai contoh bahwa Hud alaihi salam bertawakal pada Allah, maka dia tidak takut dengan ancaman-ancaman musyrikin dengan berhala-berhala mereka. Dengan keris keramat, tongkat keramat, batu keramat, pohon keramat, kuburan keramat, apa keramat, semua yang dikatakan memiliki kekuatan gaib. Tidak takut sama sekali. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Karena aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Muqatil fi ma'na al-ayah. Muqatil rahimahullah berkata tentang makna ayat ini. Fasa'alahumun nabiyyu fasakatu. Maka Nabi pun benar-benar bertanya kepada mereka. Dan mereka diam. Aili annahum la ya'taqiduna dzalika fiha. Yang demikian karena mereka memang tidak meyakini hal itu padanya. Perhatikan ayatnya. Ada perintah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kalimat qul adalah perintah. Katakanlah. Kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Qul ayyuhar rasul. Qul ya ayyuhan nabi. Katakan wahai rasul. Katakan wahai nabi kepada mereka. Afara'aitum ma tad'un. Dan Nabi benar-benar mempraktekkan perintah Allah. Mendatangi musyrikin. Dan benar-benar bertanya. Afara'aitum ma tad'una min dunillah. In aradani Allahu bidurrin. Hal hunna kashifatu durrih. Au aradani birahmatin. Hal hunna mumsikatu rahmatih. Fasakatu. Ternyata mereka diam. Tidak bisa menjawab. Karena hati kecilnya tahu Allah adalah maha kuasa, maha bisa. Kalau Allah yang menghendaki, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah yang menghendaki, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Hati kecil mereka pun berkata, ya kalau Allah yang menakdirkan, Allah yang menghendaki, siapa yang bisa menghalangi? Karena dia Tuhan besar, kata musyrikin. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka diam, maka dilanjutkan qul hasbiyallah, katakan Allah akan mencukupi aku yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagiku cukup Allah. Enggak perlu berhala-berhala tadi, enggak perlu tempat-tempat keramat tadi, enggak perlu makhluk-makhluk tadi yang semuanya diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah, dibikin oleh Allah, hamba-hamba Allah, milik Allah. Kenapa kita harus pertuhankan? Wa innama kanu yad'unaha ala ma'nan annahu wasa'id. Kenapa mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhalanya bisa menghalangi Allah? Karena mereka menyembah berhala tadi dengan keyakinan hanya perantara kepada Allah. Ini jawabannya. Innama kanu yad'unaha ala ma'nan annaha wasa'id. Mereka menyerunya, mereka menyembahnya dengan makna mereka hanya perantara kepada Allah. Kata mereka, ini sesembahan-sesembahan ini tempat keramat berupa kuburan Latta. Latta itu kuburan.
Kuburan Latta. Dan juga berhala Uzza. Tonggak-tonggak pohon. Demikian pula Manat. Dalam keadaan berbentuk patung berhala. Yang mereka sembah berhala-berhala ini, mereka tidak menyembahnya kecuali sebagai wasaid. Wasaid. Apa itu wasaid? Perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dikatakan menyembah berhala-berhala, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Ini kuburan-kuburan orang saleh, ini peninggalan orang saleh, ini lambang orang saleh. Kami meminta pada mereka agar mereka menyampaikan pada Allah. Kami jadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. La li'annahum yakshifuna ad-durr. Bukan mereka menganggap bahwa berhala-berhala tadi bisa menyingkapkan kejelekan-kejelekan. Wa yujibuna du'a al-muttar. Bukan berarti berhala-berhala tadi bisa mengabulkan doa, kata mereka. Bayangkan. Berarti kesyirikan jahiliyah lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan-kesyirikan hari ini. Karena ketika dikatakan kalian jangan menyembah benda-benda ini, mereka katakan sebagai perantara saja. Kami enggak menyembahnya. Kami hanya jadikan perantara. Kami enggak menyembahnya. Kami hanya menjadikan mereka untuk perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musyrikin sekarang, apa yang mereka lakukan? Justru mereka minta kepada gunung, lahar gunung. Wahai gunung fulan. Atau wahai penunggu gunung fulan. Aku meminta keselamatan. Aku minta jodoh. Aku minta segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Benar-benar meminta. Datang ke kuburan keramat juga meratap meminta, tolong aku minta kekuatan, aku minta keselamatan, aku minta jodoh, aku minta rezeki. Datang ke pohon keramat juga sama, meminta. Yang datang ke kuburan saja, yang kadang-kadang meminta pada si kubur atau si yang dikubur tersebut, ya wali fulan, ya syekh fulan, kadang-kadang berkata, aku meminta melalui perantaraan kamu, wahai kuburan, wahai orang yang dikubur, kepada Allah SWT. Kalau menjadikan perantara sama dengan musyrikin jahiliyah. Kalau langsung meminta pada bendanya, itu lebih dahsyat syiriknya daripada jahiliyah. Maka kilahuma syarr, kedua-duanya jelek, wa ahlahuma murr. Apa itu ahlahuma murr? Ahla artinya yang paling manis. Ahlahuma yang paling manis di antara keduanya pahit. Ahlahuma murr. Yang paling manisnya pahit. Yang paling ringannya berat. Lebih ringan mana? Meminta langsung pada kuburan tersebut atau menjadikan perantara? Dua-duanya pahit, dua-duanya jelek. Ahlahuma murr. Yang paling mendingnya enggak mending. Yang paling ringannya enggak ringan. Karena syirik. Ahlahuma murr, yang paling manisnya pahit. Kembali kepada pembahasan kitab. Fahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah. Maka mereka musyrikin jahiliyah waktu itu, khususnya orang-orang Arab Quraisy, mereka mengetahui bahwa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan, menakdirkan dan seterusnya. Kama qala ta'ala, "Tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Kata Allah, dan ketika menimpa kalian kejelekan, kalian meratap kepada Allah. Kenapa kalian melakukan kesyirikan? Padahal ketika kalian susah, ketika kalian ditimpa kejelekan-kejelekan, fa ilaihi taj'arun, kalian meratapnya kepada Allah.
Thumma idza kashafa ad-durra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Tetapi ketika dihilangkan madarat tadi dari kalian, tiba-tiba sekelompok dari kalian mulai terhadap Rabb-nya melakukan kesyirikan-kesyirikan lagi. Apa makna ayat ini? Perhatikan. An-Nahl ayat 53, 54. Allah katakan, kalau kalian ditimpa kejelekan, meratapnya kepada Allah. Kalau sudah diselamatkan dari kejelekan tadi, kenapa kalian kembali berbuat syirik? Artinya mereka berbuat syirik dikala mudah, dikala suka, rokok. Tetapi dikala susah, dikala ditimpa kesempitan, daiqin, wa dhurrin, ditimpa bala, mereka berdoanya kepada Allah SWT. Musyrikin jahiliyah. Mereka memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Ilahi. Begitu selamat, bukannya mengucapkan Alhamdulillah, tapi datang ke berhala-berhala. Aku mendapatkan keselamatan, ini sesajen buat kamu. Aku mendapatkan keselamatan, ini sesembahanku untukmu wahai berhala Lata, wahai Uzza, wahai Manat. Berdoa kepada Allah ketika susah. Setelah Allah kabulkan, bersyukurnya kepada berhala-berhala. Ini keadaan mereka musyrikin jahiliyah. Berbuat syirik dikala suka, tetapi kembali kepada Allah dikala duka. Meratap kepada Allah dikala duka, tapi kemudian ketika sudah selesai, sudah keluar dari kesusahannya, kembali berbuat syirik lagi. Berarti ini pun sama, menunjukkan bahwa kesyirikan jahiliyah dengan kesyirikan sekarang lebih mengerikan kesyirikan sekarang. Mengapa demikian? Karena kesyirikan sekarang tidak ada suka, tidak ada duka. Tetap keselain Allah. Kalau dalam keadaan susah, menangis meratapnya ke tempat-tempat keramat. Aku begini, aku begitu, menangis meratap di sana. Istighosah. Begitu suka, dia gembira. Bukan bersyukur pada Allah, tetapi membawa minyak setengah gelas, kembang 7 warna, membawa kemenyan, membawa dupa, dan kemudian diserahkan sesembahan kepada tempat keramat ini, tempat keramat itu, sebagai syukur kepada selain Allah. Dikala suka, dikala duka, tetap kepada berhala. Beda dengan dulu, kalau susah, Tuhan-Tuhan kecil percuma. Dikala susah, dikala di tengah lautan, mereka memanggilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu Allah lah Tuhan yang paling besar, yang paling kuasa, yang paling tinggi. Maka mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya. Mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri. Ketika diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun. Mereka berbuat syirik lagi. Ketika di tengah lautan, berdoanya kepada Allah mukhlishina lahuddin. Ketika diselamatkan ke daratan, tiba-tiba kembali berbuat syirik. Na'udzubillahi minasyirki. Kembali kepada kita. Qultu, saya katakan, fahadihil ayah wa amthaluha tubtilu ta'alluqal qalbi bighairillah fi jalbi naf'in aw daf'i durrin wa anna dhalika syirkun billah. Maka saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, ayat ini dan yang semisalnya yang semakna dengan ini tubtil ta'alluqal qalb, membatalkan, membantah ketergantungan hati pada selain Allah. Hati tidak boleh bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbi naf'in aw daf'i durrin, apakah dalam mengambil manfaat atau menolak madarat. Pengen rezeki, pengen jodoh, itu mengambil nafa', mencari manfaat.
Wa daf'id dur, menolak madarat seperti tolak bala, supaya tidak kena musibah, supaya tidak kena ini, supaya tidak kena itu, supaya enggak kena penyakit, supaya tidak kena Rasulullah SAW bencana, supaya tidak kena tikaman pisau, supaya tidak kena tusukan pedang, supaya itu namanya daf'id dur. Tidak boleh bergantungnya pada benda-benda mati. Enggak boleh bergantung pada makhluk. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti terbantahkan semua bentuk-bentuk jalbi naf'in au daf'id dur pada selain Allah. Terbantahkan semua keterkaitan hati kepada selain Allah dalam jalbi naf'in atau daf'id durrin. Bentuknya bisa apapun. Sekarang ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau rumah-rumah kami di kampung kami itu setiap tiang diikat dengan tali merah? Katanya supaya tidak kena gempa. Yajuz am la yajuz? La yajuz. Loh, itu kan bukan halqah, bukan cincin, bukan gelang. Tidak peduli bentuknya apa. Tetapi kalau dijadikan sebagai tolak bencana, menangkal bencana, tidak bisa. Apa kaitannya? Pita merah diikatkan di tiang, katanya menolak gempa. Gak ada kaitannya sama sekali. Gempa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In aradani bidurrin, kalau Allah kehendaki bidurrin, alhunna kashifatu durri, apakah pita-pita tadi bisa menangkalnya? Kalau Allah menghendaki terjadinya musibah, apakah benda-benda tadi bisa menangkalnya? Tidak bisa. Baik, ada yang tanya bentuk lain. Kalau Ustaz, rajah yang ditempel di rumah, pernah lihat? Di atasnya pintu ada kertas ditempel, sudah usang, ada kotak-kotak begitu, kemudian ada tulisan-tulisan gak jelas. Katanya menangkal bala, tolak bala bencana. Hal yajuz? La yajuz. Loh, tapi itu kata-katanya ada lafaz Allah dan sebagainya. Tidak. Justru yang ada lafaz-lafaz yang diacak-acak. Bis, sin, kemudian lam, kemudian ha. Apakah itu bismillah? Tidak. Itu bacanya bismillah. Kayak bismillah tapi dirusak. Ba-nya banyak, sinnya banyak, lamnya banyak. Kemudian mimnya banyak, kemudian hanya banyak. Atau lamnya lagi. Apa bacanya? Bisa baba. Lamnya juga bisa lalilu. Oh, ngerikan sekali. Itu permainan. Mempermainkan ayat Allah. Mempermainkan bismillah. Mempermainkan zikrullah. Maka jawabannya sama. Ustaz, sekarang ada gelang. Yang dibuat dari apa? Yang kalau pakai gelang itu kita nggak kena penyakit corona. Yajuz atau la yajuz? Sama saja. Apa kaitannya? Qul hasbi Allah. Katakan cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Wabillahi taufik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله ورغبة إليه من دون الله وتوحيد ضد ذلك.
Di dalam ayat ini, ayat yang mana? Nah, yang dibahas dalam bab ini yaitu qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakan, bagaimana pendapat kalian yang kalian seru selain Allah? Kalau Allah menghendaki aku dengan kebaikan, dengan kejelekan, apakah mereka bisa menghalangi kejelekan itu dariku? Atau kalau Allah menghendaki aku dengan kebaikan, apakah mereka bisa menghalangi kebaikan itu dariku? Qul hasbi Allah. Ayat ini, barakallahu fikum, Allah wasama itu mensifati, wasafa ahla syirki bidakwati ghairillah. Allah mensifati kaum musyrikin dengan menyeru selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Itu ciri-cirinya. Waraghbah ilaih, atau berharap kepada selain Allah min dunillah. Wa tauhidu dhiddu dzalik, sedangkan tauhid sebaliknya, hanya berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an la yad'u illa Allah, yaitu namanya tauhid, tidak berdoa kecuali kepada Allah. Wala yarghab illa ilaih, tidak berharap kecuali kepadanya. Wala yatawakkal illa alaih, tidak bergantung kecuali kepadanya. Wa kadza jami'u anwa'il ibadah, demikian pula seluruh macam-macam ibadah. La yasluh minha syai'un li ghairillah, tidak cocok, tidak layak sedikit pun untuk selain Allah. Semua bentuk ibadah tidak layak, tidak cocok untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama dalla ala dhalikal kitab wa sunnah, sebagaimana ditunjukkan dalam kitab wa sunnah dan ijma' para salafil ummah wa a'immatiha kama taqaddam, sebagaimana kesepakatan para salaful ummah dengan para imam-imamnya sebagaimana telah lewat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian berkata musannif rahimahullah, an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahinah. Qala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Kata musannif rahimahullah, dan diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat seseorang di tangannya ada gelang dari sufur, dari perak. Faqala ma hadhihi? Nabi bertanya, ini apa? Qala minal wahinah. Minal wahinah adalah penangkal dari penyakit wahinah. Wahinah adalah penyakit yang hanya mengenai tangan saja. Dan itu paling ditakuti oleh laki-laki Arab, karena mereka mengandalkan tangannya untuk mengayunkan pedang. Di zaman jahiliyah adalah zaman siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kuat, dia yang menang. Seperti hukum rimba. Maka mereka masing-masing membanggakan kehebatannya bermain pedang. Kalau sudah kena penyakit wahinah, tangannya lumpuh, tidak mampu untuk mengangkat pedang, maka itu memalukan sekali menurut mereka. Sangat memalukan. Maka mereka lindungi tangannya dengan gelang-gelang tadi.
Naam. Faqala inzi'ha, ketika tahu kalau itu penangkal wahina, tolak bala, maka Nabi pun marah dan menyatakan inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan. Karena sesungguhnya benda itu tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Benda itu tidak akan menambah kamu kecuali wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Dan sesungguhnya engkau kalau mati dalam keadaan benda itu masih ada padamu, kamu enggak akan selamat selama-lamanya. Ini akan diazab selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi. Dengan sanad yang la ba'sa bihi. Di dalam syarahnya disebutkan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah berkata dengan sanadnya, qala haddatsana Khalaf ibn al-Walid, qala haddatsana al-Mubarak an al-Hasan, qala akhbarani Imran ibn Husain anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam absara ala 'adudi rajulin halqatan qala arahu min sufr. Disebutkan sanadnya sampai kepada Imran bin Husain bahwa Nabi SAW melihat di adudi rajulin. Adud adalah lengan bagian atas. Ini semua tangan disebutnya. Ini semua disebut yad. Ya. Al-yad. Baik. Tetapi kalau mau dirinci, ini namanya adud. Yang ini sa'id. Yang ini kaf. Lapak tangan. Baik. Yang di atas ini? Nah, mancip. Kembali pada kitab. Rasulullah SAW melihat di adud. Berarti di lengan bagian atas. Di sini. Pernah lihat orang yang di sini ada gelang-gelangnya. Kalau orang beneran jarang lihat. Tetapi kalau wayang-wayang, iya. Pernah lihat? Wayang orang, wayang kulit, wayang golek, mesti sini ada gelangnya. Dan memang begitu. Ajaran Hindu juga begitu. Ajaran Buddha juga mirip seperti itu. Gelang-gelang penangkal-penangkal dari berbagai macam penyakit, khususnya yang akan mengenai tangan dan membuat lemah. Lemah itu bahasa Arabnya wahin. Wahan. Kemudian muncul istilah wahina. Hadihi minal wahina. Ini penangkal penyakit wahina yang membuat wahan, yang membuat lemah. Ternyata Nabi menyatakan bahwa itu la yaziduka illa wahna. Justru gelang-gelang tadi tidak menambah kecuali kelemahan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala ama innahu la taziduka illa wahnan in bidha anka. Cabutlah daripadanya atau darimu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Di dalam hadis atau di dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ada perbedaan sedikit. Pertama disebut tangan, ternyata adud, tangan bagian atas. Apa yang kedua perbedaannya? Ada kalimat waihak, mahadihi. Waihak adalah ungkapan marah, bisa diterjemahkan celaka engkau. Apa ini? Begitu. Artinya Rasulullah SAW benar-benar marah dengan yang demikian. Qala minal wahina, ini pelindung dari wahina. Qala ama
Bukankah atau ketahuilah, innaha la taziduka illa wahna, bahwa itu tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Perbedaan ketiga, kalimat unbidha beda dengan yang tadi, inzi'ha. Kalau inzi'ha itu dicabut, kalau inbidha dibuang. Buanglah. Cabut, buang. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Karena kalau engkau mati dalam keadaan benda ini masih ada padamu, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Demikian pula dikatakan fa innaka in mitta wukilta ilaiha. Agak sedikit berbeda lafadznya. Jika engkau mati, maka engkau akan dipasrahkan kepadanya, kepada benda tadi. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya, tetapi diserahkan pada benda tadi. Silakan minta tolong pada benda tadi. Tentunya yaumul qiyamah enggak akan ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal Hakim, dan juga Imam Hakim, dan beliau berkata sahihul isnad di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, wa aqarrahu adh-Dhahabi, dan disepakati oleh Imam Adh-Dhahabi. Kama arafna, kama huwa ma'lum, an Ibnu Hibban wa kadzalika Al-Hakim rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, wa ghafarallahu lahuma, dikenal tasahul dalam menilai hadis, menggampangkan. Ada hadis-hadis yang dhaif disahihkan oleh beliau-beliau ini karena ini dan itu, sehingga ketika beliau menyatakan sahih perlu diperiksa lagi. Tetapi kalau menyatakan dhaif langsung diterima. Mengapa? Orang yang mutasahil saja mengatakan dhaif. Iya kan? Jadi ada mu'tadil, ada yang tengah-tengah, yang Masya Allah terkenal keimamannya dalam masalah itu. Ada yang mutasahil, ada yang mutasyaddid. Mutasyaddid ya. Ada 3. Yang mutasahil kalau mensahihkan perlu diperiksa ulang. Tetapi kalau mendhaifkan, yang mutasahil saja sudah mendhaifkan. Orang yang sering menggampangkan dalam mensahihkan saja sudah mendhaifkan, berarti sudah parah banget itu. Baik. Kebalikannya mutasaddid. Kalau dia menyatakan dhaif, sebentar. Karena dia sangat keras dalam memeriksa hadis, sehingga kadang-kadang hadis yang sahih pun didhaifkan oleh beliau. Maka kalau beliau mengatakan dhaif, tunggu. Perlu ada periksa ulang. Tetapi kalau mereka bilang sahih, Masya Allah, betul-betul sahih. Ya. Putih bersih. Mengapa? Karena saringannya sangat ketat. Ini saringannya agak longgar. Tetapi semuanya berupaya beristihad menyaring. Radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah meridai mereka semuanya dan merahmati mereka semuanya, para ulama, para a'immah, para imam-imam ahlul hadis. Sehingga di sini ketika dikatakan wasahahahu ayal Hakim rahimahullah, perlu ada tambahan keterangan wa aqarrahu Adh-Dhahabi, dan disepakati oleh Imam Dhahabi. Karena kitab beliau Mustadrak diperiksa ulang oleh Adh-Dhahabi. Kalau benar sahih, maka Dhahabi mengatakan benar seperti kata beliau, hadis ini memang sahih. Kadang-kadang beliau mensahihkan, tetapi Dhahabi menyatakan tidak. Sesungguhnya ini tidak seperti syaratnya Bukhari atau Muslim, karena ada ini, ada itu, ila akhirih. Was sahih anahu dhaif. Yang benar itu adalah dhaif. Pada hadis ini, Imam Hakim mengatakan sahih wa aqarrahu Adh-Dhahabi, dan disepakati oleh Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu taala. Wa qala al-Hakim aktsaru masyayikhina ala anna al-Hasan sami'a min Imran wa qawlihi fil isnad akhbarani Imran yadullu ala dhalik.
Kata Al-Hakim, kebanyakan masyayikh kami, kebanyakan guru-guru kami menyatakan bahwa Al-Hasan benar-benar mendengar dari Imran. Dan ucapannya dalam sanad sangat jelas sekali, akhbarani Imran. Menyampaikan kepadaku Imran. Tidak mungkin seorang ahlul hadis, seorang ahlu sunnah menyatakan akhbarani kalau tidak mendengar sendiri. Mereka rahimahumullah kalau tidak mendengar sendiri biasanya tidak pakai kalimat akhbarani, tidak pakai kalimat haddatsani, enggak pakai kalimat-kalimat sharih, tetapi pakai kalimat-kalimat samar. Seperti aku dapat dari dia. Nah, kalau begitu belum tentu mendengar sendiri. Kamu dapat dia langsung apa melalui? Ya melalui si fulan. Biasanya ini dilakukan oleh seorang alim muhaddits yang khawatir gurunya dianggap lemah. Sehingga ketika dia mendapatkan dari Abdullah dulu, kemudian dari Imran, kemudian dia khawatir mereka meragukan Abdullah, maka dia langsung berkata, aku dapat dari Imran, atau mengatakan dengan an Imran. Dari Imran berkata. Tidak mungkin berkata haddatsani Imran, akhbarani Imran, enggak mungkin. Sebab mereka paling jauh dari dusta. Mereka sangat takut dari dusta. Maka enggak mungkin menyatakan akhbarani atau haddatsana atau amba'ana dengan lafaz-lafaz sharih seperti itu, tidak. Paling-paling memakai an yang dijuluki dengan an-anah. Barakallahu fikum. Sehingga seorang yang dikenal suka mentadlis, menyembunyikan gurunya, yang khawatir dianggap dhaif padahal dia percaya, biasanya memakai an-anah. Adapun di sini barakallahu fikum sangat jelas Al-Hasan berkata akhbarani dengan sighah sharih, sighah at-tasrih. Qauluhu, setelah kita lihat sanadnya ternyata para ulama mensahihkan. Sekarang kita lihat isinya. An Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Ay Imran ibn Husain ibn Ubaid ibn Khalab al-Khuzai Abu Nujaid binunin wajim Abu Nujaid musaghar dengan bentuk tasghir fu'ail. Berarti dibaca apa? Nujaid. Sahabiyun. Ibnu sahabi. Beliau sahabat, anak sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Huwa wa abuhu sahabiyan. Aslama ama Khaybar. Beliau masuk Islam pada perang Khaybar. Wa mata sanata 52 bil Basrah. Dan beliau meninggal pada tahun 52 di negeri Basrah, di Irak. Qauluhu ra'a rajulan, melihat seseorang. Fi riwayatil Hakim, dalam riwayat Hakim, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fi 'adudi halqata sufrin. Faqala ma hadhihi ila akhiril hadis. Di dalam hadis Imam Hakim disebut dengan kalimat aku masuk menemui Nabi SAW, sedangkan di tanganku ada gelang sufur. Faqala, beliau berkata, mahadihi al-hadith. Berarti siapa yang mubham? Bahwa seseorang, siapa seseorang itu? Imran sendiri. Apakah boleh meriwayatkan seperti itu? Boleh. Misalnya kamu khawatir kalau menyebut namamu dalam hadis itu, maka nggak usah disebut nama. Misalnya saya datang menemui syekh, menemui guru, kemudian menyampaikan pertanyaan, tiba-tiba ditegur. Apa ini? Ini topi saya. Ini adalah topi begini dan begitu. Nah, saya mau menceritakan pada orang lain riwayat dari guru, dari syekh tadi, tapi nggak mau nyebut saya. Bagaimana caranya? Ada seseorang yang datang kepada syekh,
memakai topi pet, kemudian ditegur. Apa ini? Ya Syekh, ini hanya untuk melindungi dari panas. Ini adalah begini dan begitu misalnya. Baik, boleh menyebutkan dengan mubham, ubhima, seseorang. Sebagaimana yang terjadi pada Imran bin Husain. Beliau datang sendiri kepada Nabi, kemudian ditegur, mahadihi, apa ini? Dijawab, minal wahina. Beliau tidak ada khawatir, nggak rasa takut, nggak apa, karena masih belum punya ilmu tentang itu, nggak ngerti. Biasanya orang-orang Arab begitu, memakai gelang tadi untuk perlindungan. Maka Nabi menegurnya bahwasanya benda itu la yaziduka illa wahnan, tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Kemudian Imran menyampaikan, aku mendengar ketika Rasulullah SAW didatangi seseorang, atau ketika Rasulullah SAW melihat seseorang di tangannya ada gelang, atau di tangan lengan atasnya ada gelang dari sufur, beliau berkata mahadihi ila akhirih. Qala alladhi ubhima, berarti yang disamarkan tadi, fal mubham fi riwayati Ahmad huwa Imran rawil hadis, ternyata Imran sendiri radhiyallahu taala anhu. Qauluhu, dan ucapan Nabi mahadihi, yuhtamal an al-istifham lil istifsal an sabab lubsiha. Bisa jadi pertanyaan ini adalah meminta rincian sebab pemakaian gelang tersebut. Istifsal, rincian sebab lubsiha, pemakaian gelang tersebut. Lubs, pemakaian. Wa yahtamil an yakuna lil inkar, dan bisa jadi pertanyaan itu untuk menunjukkan pengingkaran. Apa ini? Yani mengingkari. Baik. Dan ini memberikan faedah apa? Kalau maknanya adalah lil istifsal an sababi lubsiha, kalau itu adalah pertanyaan minta alasan kenapa pakai ini, berarti ada faedah apa di sana? Faedah, jangan langsung sikat, jangan langsung menuduh. Sebentar, tanyakan dulu ini untuk apa. Ketika dijawab minal wahina, baru ditegur dengan keras. Sungguh yang demikian tidak menambah kecuali kelemahan. Baik, kalau ternyata yang digelangkan ya untuk hiasan aja, mungkin gak akan dimarahin seperti itu. Mafhum? Berarti ada faedah lagi. Adab lil mufti. Di dalam pelajaran hadis ada adab lil mufti kan? Dalam pelajaran akidah juga kita dapatkan pelajaran bagi seorang mufti. Kalau kamu ingin menegur, berfatwa atau mengingkari seseorang, maka jangan langsung mengingkari. Tanyakan dulu. Kenapa kamu tidak masuk? Biasanya guru kan begitu. Tidak langsung menyatakan kamu ila akhir. Tidak. Akan ditanya dulu, mengapa kamu ngantuk? Apa malam begadang? Contoh, ini contoh. Jangan tersinggung. Ya. Yang ngantuk jangan tersinggung. Ya, ini akan ditanya, kenapa kamu gak hadir? Alasan apa? Oh, karena itu. Malah dimarahin. Kalau ternyata alasannya sama sekali tidak bisa diterima, tidak syar'i, dan tidak masuk akal. Oh, kereta apinya mogok. Masya Allah. Misal. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah wa antum tullabul ilm. Jangan langsung mengingkari, tetapi harus istifsal, meminta rincian mengapa dan kenapa, apa sebabnya. Baru berfatwa. Oh, kalau begitu tidak boleh. Bolehkah pakai gelang? Untuk apa? Nah, itu tanyanya. Ya, untuk melindungi dari mara bahaya. Haram. Itu namanya jimat. Dan disebutkan dalam kitab Tauhid di dalam bab lubsul halaqah ila akhirih. Baik. Ternyata dijawab minal wahinah. Kata Abu Sa'adat adalah Ibnul Athir.
beliau memiliki kitab Gharibul Hadits. Gharibul Hadits adalah kata-kata yang sulit yang ada dalam hadis. Masya Allah. Kami itu bersyukur pada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Kita semua bersyukur pada Allah Ta'ala. Sudah dibangkitkan para ulama yang mengumpulkan hadis, memeriksa hadis, sampai menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dalam hadis. Seperti kamus. Cara nyarinya sama seperti kamus. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, sampai akhir. Maka kamu cari kalimat wahinah dari kata wahan, cari di waw. Begitu dapat dalam kitab tersebut, berarti jilid yang ke-6, karena ada 6 jilid, waw itu biasanya terakhir. Dibuka, kata Abu Sa'adat, irqun ya'khudhu minal mankib wa fil yadi kulliha. Wahinah katanya adalah satu urat yang menjulur dari mulai pundak sampai ke tangan seluruhnya. Fayurqa minha, maka akan diruqyah tangan yang memiliki ini dan itu kekurangan-kekurangan, diruqyah dari sana. Waqila, dan dikatakan pula huwa maradun. Berarti ada 2 makna. Makna pertama adalah urat yang mengalir dari mulai pundak sampai ke tangan semuanya. Urat yang mengalir dari mulai pundak sampai ke tangan seluruhnya. Itu wahina dengan makna pertama. Kata Ibnu Athir, kata Abu Sa'adat, dikatakan pula bahwa wahina adalah penyakit yang biasa menyerang fil adud, yang biasa menyerang lengan atas seorang laki-laki. Wahiyat ta'khudur rijal dunan nisa, dan biasanya mengenai hanya laki-laki saja, tidak mengenai perempuan. Dan biasanya kalau terkena penyakit wahinah tadi, orang tadi jadi lemah tangannya. Wa innama nuhiya anha li'annaha innama takhadaha ala annaha ta'simuhu minal alam. Dan bahwasanya itu dilarang, innama nuhiya anha, dilarang daripadanya karena orang memakainya sebagai perlindungan dari penyakit. Wa fihi i'tibarul maqasid. Dari sini kita mendapatkan kaidah i'tibarul maqasid. Belajar usul enggak? Belajar ya? Baik. Pernah lewat i'tibarul maqasid? Yani al-hukum ala maqasidiha. I'tibarul maqasid adalah hukum itu tergantung maqasid. Maqasid itu tujuan-tujuan. Dari kata maksud. Berarti dianggapnya, i'tibar itu dianggap al-maqasid, dianggapnya maksud-maksud. Terjemahan bebasnya, hukum itu tergantung maksud. Hukum itu tergantung maksud. Makanya para mufti, para da'i, para ustadz, para ulama akan bertanya dulu maksudnya apa untuk bisa berfatwa. Maksud kamu apa? Ustaz, si fulan berdiri tengah matahari, tegak menghadap ke arah matahari tersebut, diam sampai berapa menit. Syirik itu Ustaz, menyembah matahari. Sebentar. Jangan bilang syirik dulu. Panggil. Pasti akan ditanya, kamu ngapain? Tadi berdiri beberapa menit menghadap matahari. Anu Ustaz, jemur diri supaya bersih dari corona. Ya nggak apa-apa. Silahkan. Kalau orang itu menjawab, saya menghormati matahari. Karena matahari yang berjasa kepada kami, matahari yang memberikan panas, matahari yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, matahari ila akhiri, maka saya diam mengagungkan matahari. Astagfirullah, hadza haram, itu syirik. Yang menggerakkan matahari Allah, yang menciptakan matahari Allah. Jangan seperti itu. Syukur kepada Allah, bukan kepada matahari. Iya kan? Akan berbeda hukumnya. Mengapa? Al-hukum ala maqasidih. Ala maqasidiha. Bahwa hukum itu tergantung maksud-maksud seseorang melakukan hal tersebut. Barakallahu fiikum. Ustaz, orang itu sujud pada ranjang Ustaz.
Syirik itu haram. Maksudnya, ini ranjang dia sujud menghadap ranjang. Kapan kamu lihat? Tadi malam Ustaz. Sungguh saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Panggil, kamu nyembah ranjang? Oh, saya lagi nyari pulpen Ustaz kalau ranjang. Bagaimana? Syirik enggak? Ya enggak. Oh dia lagi gini-gini, lagi cari sesuatu. Idzan barakallahu fikum min hadzal hadisi na'khud i'tibarul maqasid, bahwa tujuan dan maksud-maksud itu berkait dengan hukum dan dianggap sehingga tidak bisa sembarangan memutuskan keputusan-keputusan, fatwa-fatwa sebelum tahu apa maksud orang tersebut berbuat seperti itu. Mengapa pakai gelang di sini? Minal wahina, tegur itu haram. Baik. Qala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahda. Cabutlah. Karena sungguhnya yang demikian tidak menambah kamu kecuali kelemahan. An-naz' yang saya terjemahkan cabutlah, huwal jadbu biquwwah. Menarik dengan keras begini. Nah, itu jadab, menarik biquwwatin, dengan kuat. Akhbara annaha la tanfa'uhu. Beliau mengkhabarkan bahwasanya gelang tadi tidak bermanfaat sama sekali. Bal tadurruhu, bahkan membuat madarat, wa taziduhu dha'fan, dan akan menambah kelemahan. Wa kadzalika kullu amrin nuhiya anhu. Demikian pula seluruh perkara yang dilarang tidak akan bermanfaat secara keumumannya. Ghaliban. Biasanya yang dilarang itu jelek. Biasanya yang dilarang itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Wa inna fa'a ba'dahu, kalaupun ada manfaatnya, biasanya madaratnya lebih besar. Wa inna fa'a ba'dahu, walaupun memberikan manfaat sebagiannya, fadarruhu akbar min naf'ih, maka madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka dilarang. Qauluhu fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Ucapannya dalam hadis, kalau engkau mati dalam keadaan benda ini masih ada padamu, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Mengapa? Li'annahu syirkun, karena itu kesyirikan. Sedangkan kesyirikan Allah katakan la yaghfiruhullah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Wal falah huwal fawzu wal dhufru was sa'adah. Sedangkan falah adalah kemenangan, dhufur keberhasilan, was sa'adah kebahagiaan. Berarti makna hadis, kalau engkau mati, engkau enggak akan mendapatkan kemenangan, enggak akan mendapatkan keberhasilan, enggak akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, fihi syahidun li kalam sahabah. Ini memberikan dukungan pada ucapan para sahabat. Hadis ini memberikan dukungan terhadap ucapan para sahabat yang menyatakan inna anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Bahwa syirik kecil itu lebih besar dari dosa-dosa besar. Lebih besar dari dosa-dosa besar. Wa annahu lam yu'dhar bil jahalah. Dan bahwasanya syirik itu tidak diberi udzur dengan kebodohan. Wa fil inkaru bit taghlid, dan juga padanya ada pelajaran bolehnya mengingkari dengan keras orang yang berbuat kesyirikan. Ala man fa'ala mithla dzalik. Ini faedah dari musannif rahimahullah. 3 faedah. Pertama, anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Bahwa syirik kecil pun merupakan dosa besar yang paling besar. Lantas apa bedanya dengan syirik besar? Kalau syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam neraka selama-lamanya. Tetapi kalau syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya.
Itu perbedaannya. Tetapi sisi lainnya tidak akan diampuni, sama, nggak akan diampuni. Buktinya hadis ini menyatakan engkau nggak akan selamat selama-lamanya. Maknanya pasti akan diazab. Karena syirik kecil pun termasuk dari apa yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik. Yang kedua, faedahnya bahwa urusan syirik yang seperti ini tidak dimaklumi, tidak diberi udzur walaupun orang itu tidak tahu. Di sini ada sedikit perselisihan para ulama. Ikhwan fillah a'azakumullah. Mengapa beliau menyatakan demikian? Karena tadi dikatakan kalau engkau mati dalam keadaan benda ini masih ada padamu, engkau enggak akan selamat. Artinya barakallahu fikum, walaupun dia tidak tahu. Karena beliau tadi memakai tidak tahu. Ditanya oleh Nabi untuk apa? Dijawab dengan jujur, minal wahina, untuk menolak penyakit wahina. Kalau kau mati dalam keadaan ini belum dicabut, celaka kau. Berarti barakallahu fikum ini berkait dengan makna la ilaha illallah. Bukankah sudah kita bahas seorang masuk Islam harus mengucapkan syahadat di lisannya, memahami maknanya dan meyakininya dalam hati. Sahih? Maka termasuk makna la ilaha illallah tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak kepada benda-benda. Maka kalau seorang masuk Islam dengan syahadat la ilaha illallah, otomatis harus tahu, tidak boleh tidak tahu kalau itu adalah syirik. Berarti harus belajar mengkaji tentang apa saja bentuk-bentuk kesyirikan. Jangan sampai kita mati ternyata kita masih menyelisihi la ilaha illallah. Faedah ketiga, fihil inkar bit taghlid, bolehnya mengingkari dengan keras kepada seseorang yang melakukan hal yang demikian. Artinya melakukan sesuatu dari kesyirikan, walaupun syirik kecil. Karena syirik kecil itu dosa besar, bahkan sebesar-besar dosa besar. Maka barakallahu fiikum, kalau ada seseorang yang main-main dengan cai langkung, tegur dengan keras. Ya. Inzi'ha, tarik dengan tanganmu. Ya. Bubarkan. Sebab saya dengar ada beberapa santri di pondok pesantren mainan jalangkung. Manggil-manggil jin, kemudian memohon kepada jin tadi. Astagfirullah, Allah. Ainu syirik. Intinya kesyirikan adalah meminta pada selain Allah, menyeru selain Allah. Tahu akibatnya? Kesurupan. Di tempat lain, walaupun bukan di pondok tadi, ada yang sama melakukan seperti itu. Bukan hanya kesurupan, gila sampai hari ini. Majnun. Sampai hari ini orangnya saya kenal. Sehingga jangan main-main urusan kesyirikan. Paham? Ya, jangan sampai terjadi di pondok-pondok kalian dan pondok-pondok ahli sunnah yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wabillahi taufiq.